Shalom, selamat hari baru bagi kita sekalian. Kita sangat percaya bahwa setiap hari ada anugerah dan ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang keempat sampai pasal yang keenam. Haleluya. Kalau kemarin kita sudah belajar saudara bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan dan memulaikan segala sesuatunya di dalam kita. Dan kita melihat juga di pasal ketiga kemarin bahwa manusia jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tetap menolong, memberi pengharapan kepada manusia bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan kita masuk di pasal yang keempat, dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, sangat menarik. Dikatakan manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia di sini dikatakan adalah Adam, bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, sangat dalam kalau berbicara, apalagi bagian ini akan sangat dalam kalau berbicara soal pernikahan dan rumah tangga, saudara. Di sini jelas dikatakan, kalau kita tahu bahwa hanya ada Adam dan Hawa di situ, tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa manusia itu Adam itu bersetubuh dengan Hawa dan istrinya. Di situ jelas menyatakan bahwa mereka sudah suami dan istri. Bagaimana saudara tahu tentang hal ini? Bagaimana pesta pernikahannya dan sebagainya? Kita tidak tahu seperti firman Tuhan, tetapi jelas kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian ini termasuk keluarga juga. Ada awal mula dari satu keluarga, dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk lembaga terkecil dalam masyarakat ini, yaitu keluarga. Saudara boleh searching sampai dimanapun saudara, di dunia dengan peradaban dan sebagainya yang berbeda, tetapi yang tidak berbeda adalah lembaga terkecil ini, keluarga. Dan semua itu dikenal oleh manusia di belahan manapun dia tinggal. Ada ayah dan ibu dan anak-anak. Nah saudara, di situ dikatakan dan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Nah saudara, kita bersyukur sampai di sini saudara, karena ini adalah hal yang menyenangkan. Coba kita melihat bahwa Hawa berkata, aku telah mendapatkan anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Dan bukan cuma satu, di ayat yang kedua dikatakan, selanjutnya dilahirkan ialah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dan akhirnya dia mendapatkan dua anak laki-laki. Dan dua anak laki-laki ini memulai profesi yang awal, yang pertama, yang baru, paling tidak. Ini yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Habel gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dan pasti sebagai orang tua bersuka cita, saudara punya anak dua, dan dua ada keinginan yang berbeda, dan dua-duanya dapat melakukannya dengan baik. Nah saudara, dan kita melihat pasal-pasal ayat-ayat berikutnya, sesuatu yang agak mengganggu hati sebenarnya saudara. Tapi kita belajar bahwa dosa selalu melahirkan dosa, kecuali bagi orang yang waspada, bagi orang yang awas akan dirinya, dan bagi orang yang ada komitmen untuk menolak dosa itu. Kita melihat bahwa sesudah mereka ada hasil, Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata tanpa menyebutkan alasannya apa, bahwa korban dari Kain tidak diterima, tidak diindahkan oleh Tuhan. Tapi korbannya Habel diindahkan oleh Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kita tidak tahu dengan jelas apa penyebabnya, tapi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang bertindak dengan adil. Sama seperti firman Tuhan di bagian lain bilang, manusia hanya melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati manusia yang seringkali tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang, manusia terlalu pintar untuk menyimpan apa yang ada di dalam hatinya. Terlalu gampang dan terlalu mudah dan terlalu pintar untuk bersandiwara. Tapi saudara, Tuhan melihat hati. Dan kita melihat selanjutnya, dan ada satu ayat yang saya garis bawahi, bagi kita harus merupakan awasan di ayat yang ketujuh. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ini kata Tuhan kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita tidak berbuat baik, itu kita gampang cepat diintip oleh dosa, gampang menjadi target dosa. Dan saudara, kita tahu di belakang dari dosa itu udah pasti ada yang menunggangi, yaitu si kuasa kegelapan yang tidak mau kita dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Dan firman Tuhan bilang begini, dosa itu sangat menggoda engkau. Sangat menggoda. Mungkin saudara dan kita yang mendengarkan ini
Saudara juga pernah berhadapan dengan hal-hal itu. Tetapi ingat satu hal yang dari awal Tuhan sudah peringatkan kepada manusia, dan kali ini kepada Kain. Yang pertama kali kita baca dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, "Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi kita sebagai manusia bukan hanya Kain sebenarnya, tapi kita harus berkuasa atas dosa. Karena Tuhan juga memberikan kepada kita bukan cuma kebebasan untuk memilih, tapi kemampuan. Ingat bahwa kita diciptakan segambar dengan Khalik kita, yaitu pencipta kita, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Nah, saudara yang kekasih, dan sayang sekali Kain tidak mengindahkan kata-kata firman Tuhan ini. Dan kita lihat akhirnya karena amarahnya, karena iri hatinya, karena kekecewaan terhadap dirinya sendiri, akhirnya dia melakukan dosa terbesar yang pernah ada, yaitu membunuh. Nah, saudara, setiap dosa selalu ada resiko. Itu kata firman Tuhan. Bahkan lebih keras dikatakan dalam perjanjian baru, upah dosa adalah maut. Nah, saudara, setiap perbuatan salah kita selalu akan ada resiko yang harus kita tanggung. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan akan membenci kita, saudara. Dari pelajaran Kain kita melihat ya, pada saat Kain akhirnya sudah menerima resiko dari Tuhan, Tuhan mengutuk perbuatan dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak mengutuk manusianya, saudara. Perbuatan dosanya, sehingga resiko dosa itu dia terima. Tetapi saudara, pada saat dia dengan kekecewaannya, dia pergi dan seakan-akan berkata kepada Tuhan, "Ya untuk apa saya gitu loh, kemana-mana pun saya pasti akan dibunuh oleh orang." Tapi saudara, Tuhan, walaupun kita sudah berbuat apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan masih mendengarkan, Tuhan masih melihat hati kita. Paling tidak ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada apapun, Tuhan masih melihat. Tetapi saudara, mari kita meresponi Tuhan dengan baik. Nah, waktu Kain merasa seperti itu, Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, dia bilang, "Sekali-kali tidak, woi jangan khawatir. Aku tidak membenci engkau, aku hanya membenci dosamu." Dan dikatakan, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Karena Kain merasa, wah saya sudah bunuh adik saya, pasti sekali waktu saya juga akan dibunuh oleh orang. Tapi Tuhan bilang enggak. Dengan kata lain Tuhan bilang, woi sadar, kalau engkau berubah, aku akan melakukan segala hal dari apa yang sudah engkau lakukan, dan aku akan meluputkan engkau. Dan dikatakan, kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Bagaimanapun, apapun keadaanmu, mungkin engkau kecewa dengan pelanggaranmu, dengan dosamu, bahkan engkau sedang terjerat sekarang ini dan sedang berusaha untuk melepaskan diri dari dosa. Ingatlah bahwa Tuhan ingin engkau dilepaskan. Tuhan mau menolong engkau dan Tuhan mau memberkati engkau. Lalu kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, di pasal yang keempat itu ditutup dengan lahirnya seorang anak laki-laki bagi Adam dan Hawa, yaitu Set. Dan dikatakan di situ bahwa waktu itulah pada saat Set dilahirkan, lalu kemudian dia beranak cucu, dan kita tahu bahwa nama-nama anak cucunya yang seperti yang kita dapat pelajari melihat keturunan, garis keturunan dari Set di pasal yang kelima, kita melihat di situ bahwa Allah mulai berkasih karunia. Dikatakan di ayat yang ke-8, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan kalau kita membaca bagian seperti itu, kita akan bersuka cita. Tapi ingatlah saudara, kita memberi peran di generasi kita. Jadi mulai dari sekarang, marilah kita takut akan Tuhan. Kita mempengaruhi sekitar kita agar mereka mulai memanggil nama Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Lalu saudara, kita akan lompat ke pasal yang ke-6. Pada saat keturunan Adam dan Hawa yang lainnya juga beranak cucu, keturunan Kain beranak cucu, keturunan Set beranak cucu, saudara kita melihat bahwa dosa juga semakin bertambah-tambah. Sehingga Tuhan merasa, dan ini awal pertama kali sejak dunia diciptakan, Tuhan merasa menyesal dan bahkan berpikir untuk mensudahi peradaban manusia. Di ayat yang ketiga dikatakan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja." Ini yang pertama, Tuhan diskon usia.
Kita tahu Metusalah, dia adalah orang yang tertua yang hidupnya di bumi ini, umurnya 969. Tapi sekarang Tuhan diskon, Tuhan potong gitu. Karena Tuhan bilang manusia ini kedagingannya terlalu kuat. Dan sampai Tuhan di ayat yang ke-6 dan 7, Tuhan menyesal dan ingin memusnahkan bahkan manusia. Tapi puji Tuhan, saudara, selalu pada saat ada orang-orang yang masih mengasihi Tuhan, masih hidup takut akan Tuhan, masih percaya akan Tuhan, Tuhan selalu tersentuh hatinya. Kita melihat di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh yang berada di garis keturunan Set, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Berbahagialah kalau kita, saya dan saudara, mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi mari kita melihat rahasia, mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar. Sekali lagi garis bawahi, dia adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Haleluya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Waktu saya membaca Nuh itu orang yang benar. Bagaimana bisa kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa kita masih bisa hidup benar? Tapi apa boleh buat, kita baca terus kan tadi. Nah saudara, lalu kemudian kita lihat dia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Wow, bagaimana bisa? Tapi saudara, inilah kuncinya. Nuh bisa seperti itu karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara garis bawahi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, ini yang kedua yang didapati di dalam firman Tuhan, orang yang bergaul dengan Allah. Yang pertama Henokh, dan lalu kemudian Nuh ini. Saudara yang kekasih, hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, hidup bergaul dengan Allah itu berarti kita waktu dia bangun tidur dia menyapa Tuhan, waktu dia sebelum tidur dia menyapa Tuhan. Dan seperti kita, saya suka mengibaratkan kalau kita tidak lupa berdoa malam hari sebelum kita tidur, kita seperti membawa kehidupan kita di titik nol kembali. Kita yang dosanya mungkin udah ada 6, 7, 8, 9 tingkatannya, dibawa sampai ke 0. Kita hidup lagi di dalam pembenaran Allah. Karena Tuhan bilang tidak mungkin orang bergaul dengan Tuhan. Kita tidak dapat melihat Tuhan kalau kita tidak kudus. Dan saudara, seringkali kalau kita mengasihi Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, seringkali apa yang kita tidak minta Tuhan langsung berikan. Nah saudara yang kekasih, sebab itu mari setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Tapi bukan hanya berdoa yang secara formal saja, kita berlutut atau kita mengambil waktu pribadi. Tapi dimanapun kita berada, kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan signal. Tuhan tidak pernah lowbat, saudara. Tapi Tuhan selalu menunggu kita, saya dan saudara. Haleluya. Nah saudara, kita tahu akhirnya melalui Nuh Tuhan berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tersisa, yang masih hidup berkenan akan Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk membangun bahtera. Dan kehebatan dari Nuh kita dapat membaca di akhir dari pasal 6. Di akhir pembacaan pada hari ini, yaitu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan kita akan menutup renungan pada saat ini dengan satu kesadaran diri. Mari kita taat kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan suruh bagi kita. Tidak kurang, tidak lebih, saudara. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang menyenangkan. Karena kita tidak sendiri, kekuatan Allah akan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati saudara.